Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'd, teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini, tempat kita bahas agama, logika, realita tanpa drama tapi tetap tenang. Jadi gini, baru-baru ini Rizik Syihab itu ditolak untuk ceramah di Malang. Yes, ditolak. Bukan karena nggak ada tempat, tapi karena masyarakat, santri, bahkan ulama bilang di sana, stop, cukup, kami nggak butuh provokasi lagi. Kita perlu jujur ya, Rizik ini sering muncul dengan label Habib, teman-teman, ngaku sebagai cucu Nabi, tapi sampai detik ini nasabnya nggak pernah dibuktikan secara ilmiah atau terbuka. Di zaman sekarang, klaim nasab itu bukan sekedar ngaku-ngaku, harus ada bukti otentik, silsilah jelas, dan pengakuan ilmiah. Apalagi kalau klaim itu dijadikan modal otoritas bicara atas nama Nabi. Secara sejarah pun banyak said palsu muncul sejak zaman Daulah Abbasiyah. Ada yang beneran keturunan Nabi, tapi banyak juga tuh yang numpang pamor. Bahkan di Nusantara ini, teman-teman, ulama-ulama hebat ya, kayak Sunan Kalijaga, Syekh Nawawi, Basyim Asy'ari, kayak Ahmad Dahlan, dan yang lain itu gak pernah itu ngaku-ngaku Habib, tapi ilmu dan akhlaknya Masya Allah malah lebih dipercaya umat. Nah, kalau Habib Rizik, ya tahulah kita semua, ini dia kan dikenal lebih karena orasi keras, ujaran provokatif, dan ya kalian pasti tahulah skandal sempat viral itu. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atas kasus dugaan chat asusila dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan adanya putusan tersebut, kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, harus membuka kembali penyidikan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran informasi. Gimana umat mau percaya kalau akhlaknya sendiri penuh kontroversi? Dari sudut pandang agama, Islam itu ngajarin kelembutan, hikmah, dan kasih sayang, bukan caci maki, apalagi ngedumel di depan mic. Nabi Muhammad itu lembut, teman-teman, rendah hati dan penuh adab dalam menyampaikan dakwah, bahkan ke orang kafir sekalipun. Lah ini sesama muslim aja bisa dibikin musuh. Ceramahnya kan sering bikin panas, bukan adem, bikin masyarakat makin terpolarisasi. Yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Dari kacamata filsafat, kebenaran itu ya memang harus diuji, teman-teman, bukan diimani buta cuman gara-gara seseorang itu punya gelar atau nama besar. Paul Tillich, itu teolog kontemporer, pernah bilang, iman yang sehat itu justru terbuka dikritik. Kalau seseorang anti kritik, anti klarifikasi, dan selalu main klaim atas nama langit, kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu bukan iman, itu ego yang dibungkus dalil, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami PWILS Kabupaten Brebes dengan ini menolak kehadiran Habib Rizik di Kabupaten Pemalang. Secara logika sosial, masyarakat Malang ini berarti sudah dewasa. Mereka menolak bukan karena benci agama, tapi justru karena mereka cinta Islam yang damai. Sekarang ini orang makin kritis. Gak bisa asal teriak saya cucu Nabi terus dimaafkan, meski gak bisa. Jadi gak bisa lagi lempar ayat buat nutupin aib. Islam itu kan bukan milik segelintir golongan. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ormas, teman-teman. Jadi penolakan Rizik Syihab di Malang ini adalah sinyal umat udah capek sama agama yang cuma dipakai buat agenda politik, hasutan, dan pembenaran perilaku pribadi. Agama itu bukan panggung, bro, bukan ajang cari sorotan, tapi jalan hidup, the way of life. Kalau nggak bisa bawa kedamaian, mending istirahat aja deh, jangan ceramah dulu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju agama itu harus mencerahkan bukan membakar, jangan lupa like,
subscribe channel ini teman-teman, biar kita bisa bahas isu-isu panas dengan kepala dingin lagi. Dan last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.